Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kritis ya. Ini orang tampaknya diinjeksi dengan steroid dosis tinggi, dan karena itu menurut dokter Tifa wajahnya itu menghitam ya, keropos, dan tampaknya meskipun injeksi steroid dosis tinggi ini menenangkan dan menyenangkan sesaat, dan tampak sesaat itu sehat, tapi kemudian akan diiringi segera dengan rebound phenomenon, itu kata dokter Tifa ya. Dan yang menarik itu ditunjukkan oleh sebuah gambar, pemirsa, di mana ada Prabowo, ada Gibran, dan di belakang itu orang wajahnya betul-betul tampak hitam ya, tampak hitam ya. Itu dari postingan Kompas, kata dokter Tifa, tidak ada rekayasa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita belum pernah menyimak gambar-gambar sebelumnya, mungkin kita tidak tahu siapa itu. Tetapi itulah Jokowi ya, Mukidi. Luar biasa penyakitnya ini, tetapi tampaknya dia harus tampak selalu sehat, dan karena itu ngambil tindakan sangat ekstrim dengan menginjeksi steroid dosis tinggi ya. Nah, apa sih yang dikatakan oleh dokter Tifa? Kulit menghitam dengan cepat, keropos tulang dengan cepat, jalan itu tertatih menahan nyeri, dan lekas lelah, dan harus duduk menerima tamu sebagai bagian dari pernyataan atau kenyataan yang bisa memberikan harapan kepada para termul. Nih, aku nih ternyata sehat, tidak seperti yang ditudingkan oleh para netizen yang kritis ya. Itu mungkin yang dimaksudkan itu seperti itu gitu kan. Tetapi gejala selain steroid high dose untuk mengatasi tanda dan gejala itu memang sepertinya harus dipilih karena tidak ada yang lain. Dan steroid yang merusak organ dan membunuh adalah pilihan yang tidak ada bagus-bagusnya, tetapi harus tetap dipilih. Ini dia, Dr. Tifa, mengutip layaran dari Kompas TV. Tidak diedit, tidak difilter apa adanya. Dan kalau kita simak wajahnya Jokowi, betul-betul seperti menghitam luar biasa. Karena di belakang juga ada wajah-wajah yang juga kena kamera itu, tapi beda jauh dengan wajahnya Jokowi ya. Apakah wajah Jokowi itu merupakan ekspresi dari jiwanya yang hitam atau seperti apa ya? Ini berat banget situasinya. Dan saya baca-baca akhirnya apa sih efek dari injeksi suntikan steroid dosis tinggi itu? Wah, memang banyak sekali efeknya terhadap badan. Awalnya merasa riang, staminanya cukup kuat dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu tampaknya ya nyedot semua kekuatan sampai kemungkinan organ-organ dalam itu menjadi terpengaruh. Ya, ini beratnya sebetulnya, pemirsa, menjadi Jokowi, karena lebih baik dia mempertahankan narsistiknya daripada mempertahankan kesehatannya. Tetapi pada akhirnya juga ya situasi akan tampaknya semakin memburuk ya. Kalau kita melihat bagaimana cara jalannya Jokowi sekarang yang tertatih-tatih dan lain sebagainya, bisa jadi memang itu adalah keputusan yang entah diketahui oleh Jokowi atau seperti apa, tetapi itu tampaknya yang dilakukan oleh dokter ketika memang melihat kurap panu kadas yang menimpa Jokowi itu gak kunjung sembuh ya. Kalau orang karena alergi kulit, walaupun dari perjalanan ke luar negeri ya, waktu kita dulu berangkat haji itu ya alergi kulit juga gitu kan, tapi mungkin beda kali ya. Sampai rumah ya sehari 2 hari selesai tanpa ada obat apapun ya, kalau itu alergi kulit biasa. Tetapi kalau itu disebabkan oleh persoalan-persoalan kejiwaan, memang tampaknya berat banget ya. Kalau kita melihat gambar yang dari Kompas itu, ini satu-satunya gambar, atau bahkan bisa diamati dengan gambar-gambar yang lain, kayaknya memang kita nggak tega. Malah itu menunjukkan kalau dalam Al-Quran itu, tahukah kamu kenapa wajah orang itu menghitam? Itu adalah karena dosa-dosanya.
Jadi gambaran ekspresi dari amal perbuatan seseorang yang memang suka menipu, suka ngibul, dan seterusnya. Makanya digambarkan dengan gambar yang suka menghitam itu, ya, terekspresi dari amal hitam, ya, amal kezaliman dan lain sebagainya, memang betul-betul luar biasa, ya. Tapi ada juga yang curiga, memang betul-betul wajah Jokowi itu berubah. Jangan-jangan itu bukan Jokowi, itu tesis ini masih terus berkembang. Ini kata Anti Abram, Dokter Tifa, mungkin gak itu Jokowi yang biasanya muncul? Kok tompel di wajahnya sebelum dan sesudah liburan bisa pindah ke tempat itu, ya? Dan struktur giginya kok kayak beda dari biasanya. Coba deh, dokter perhatikan. Ya, memang kayaknya kita juga agak pusing juga. Apakah penyakit ini sampai mengubah wajah seseorang itu menjadi wajah lain, atau ini sebuah konspirasi supaya politiknya itu tetap jalan, mengawal duit yang bertumpuk-tumpuk, ya, di bunker rumah-rumah, ada berapa bunker begitu, atau seperti apa, ini masih membingungkan, ya. Tahu-tahu nanti ada berita kabar duka gitu aja. Kita tidak tahu persisnya seperti apa. Tetapi pemirsa, tampak memang kutukan, ya, kemudian efek dari mubahalah tampaknya terus berjalan, ya. Dan memang tampaknya ini tidak bisa dibendung hanya oleh sistem kesehatan biasa, apalagi dihadang oleh parcok dan lain sebagainya. Inilah, ya, cicilan dari balasan di dunia, di akhirat nanti lebih mengerikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.